Alhamdulillahilladzina amanu wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim aqdamu darajatan indallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa basyirhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwana wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Shadaqallah. Di hari Jumat yang sangat bersih ini kita telah berada di dalam tahun baru tahun 2022. Kemudian tahun-tahun yang berlalu, minggu-minggu yang berlalu, jangankan minggu yang berlalu, jam yang telah berlalu itu sudah masuk kepada catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amal-amal kebaikan kita dan amal-amal kejahatan. Dari itu pada hari ini marilah kita bertekad mengisi lembaran-lembaran baru ibadat kita dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lembaran baru ini dapat kita isi dengan lembaran baru yang bermanfaat untuk kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, menurut Al-Quran surat Taubat atau surat yang ke-9 dalam ayat yang ke-20, Allah menyuruh kita supaya kita menjadi orang-orang yang beriman dan berjuang menegakkan agama Allah dengan harta kita, dengan benda kita, dengan kemampuan kita, pun sekalipun dengan jiwa-jiwa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar kita berjuang menegakkan agama itu dari lubuk hati kita yang murni. Kenapa? Karena kita telah memasang ikrar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikrar yang pertama, bahwa kita menyerahkan hidup kita, mati kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam awal salat kita baca, kita disampaikan oleh Allah kepada Muhammad, wahai Muhammad, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'nan muslim. Itu kita sampaikan di dalam doa kita, ikrar kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Muhammad. Hai Muhammad, katakan engkau kepada umat, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, benar-benar karena Allah. Jangankan hidup kita, mati kita pun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk beribadat itu sangat banyak langkah-langkah yang kita perdapat di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Hidup, mati kita, bahkan mandi kita, buang hajat kita, menurut aturan Allah, aturan Al-Quran. Di antaranya kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah. Ada sekelompok ayat yang berulang kali di dalam Al-Quran perlu kita analisa. Ada yang satu kali, tapi kejadiannya sangat banyak. Di antaranya ada 2 ayat Al-Quran turun di dalam Al-Quran
yang berbunyi, kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu fi sabilillah, berjuang menegakkan agama Allah itu banyak macamnya jalannya, tapi untuk mengabdi kepada Allah itu wajahadu, berjihadlah kamu menegakkan agama Allah itu dalam beribadah. Contohnya, Mawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalimat ini turun di dalam Al-Quran 3 kali. 3 kali turun di dalam Al-Quran. Jadi yang 3 kali itu bertemu di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 dan 170 dan 190. Dapat kita lihat. Kemudian ada yang 1 kali, tapi pelaksananya setiap waktu, setiap saat. Di antaranya ada ayat Quran yang turunnya 1 kali. Mana bentuknya? Iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. 1 kali dalam Al-Quran. Kalau kamu akan sholat, basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu, dan sampai kepada dua kakimu. Kemudian kita bandingkan menghadap kepada kiblat itu sampai 3 kali. Kenapa Allah berulang-ulang kali demikian? Sedangkan untuk berwudu, untuk salat, setiap berwudu kita salat. Jadi ada di antaranya 1 kali ayat Al-Quran, tapi pelaksananya setiap waktu. Ada yang 3 kali. Kenapa Allah membeda-bedakan demikian? Ini jemaah yang berbahagia, kita lihat bahwa hadis dari Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Siti Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, disampaikan oleh Aisyah ini bahwa saya tertidur antara Rasulullah dengan Ka'bah. Berarti Rasulullah salat di depan Siti Aisyah ketika Siti Aisyah tidak salat karena ada uzur. Kemudian letaknya itu seperti letak jenazah. Jadi letak jenazah juga menghadap kepada kiblat, membelintang dari utara ke selatan kalau di tempat kita ini. Maka bila Rasulullah akan salat witir, kalau Siti Aisyah tidak punya halangan, dia salat bersama Rasulullah menghadap kepada kiblat. Kaum muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, sekaligus dengan ayat ini dengan hadisnya bahwa tidurnya Rasulullah bersama Siti Aisyah membelintang seperti membelintangnya mayat di waktu akan kita salatkan. Itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini 3 kali. Itu sudah data bagi kita bahwa tidurnya itu menurut tidurnya Rasulullah, menurut salatnya Rasulullah, menurut kiblatnya Rasulullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berkiblat? Kalau waktu sehat baguslah begitu. Kiranya waktu mati juga begitu. Mati dikuburkan, diiringkan di dalam kubur juga menghadap kepada kiblat. Sebelum mati kita tentu ada sakit. Di waktu sakit juga dihadapkan kepada kiblat. Kalau kita belum meninggal, belum sakit, tidur kita menurut sunnah Rasulullah. Jadi tidurnya Rasulullah SAW begitu membelintang antara
dari utara dan sampai ke selatan itu kepala kita ke utara, kalau di sini kaki kita ke arah selatan. Kenapa? Karena Rasulullah beribadat menjelang tidurnya. Rasulullah beribadat dengan membaca pertama Al-Fatihah 1 kali dibaca oleh Rasul. Kemudian dibaca surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Mungkin belum tertidur, masih bisa kita membaca surah Ikhlas 3 kali. Kemudian kita mengiring ke kanan, juga menghadap kepada kiblat seperti menghadap kiblat orangnya waktu mati. Jadi Rasulullah SAW kalau dia tidur di waktu sehat, begitu caranya beribadat. Jadi ibadah Rasulullah itu bisa kita ikuti baik di waktu sehat, baik pun di waktu mati, baik di waktu akan dikuburkan, juga menurut arah kiblat yang telah disampaikan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144 dan 150 dan 190. Jadi marilah kita menghadapkan wajah kita ke Baitullah. Mana tahu kita tidur kita tuh dinilai oleh Allah dengan ibadah. Mana tahu kita di waktu belum tertidur masih dapat membaca ayat-ayat kursi. Kemudian mengingat ini, pernah Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kamu yang bisa menamatkan Al-Quran 30 juz? Tidak ada yang tunjuk tangan. Tidak ada. Siapa yang bisa membaca Al-Quran 30 juz? Berarti sampai tamat. Dengan demikian menunjuk sahabat Rasulullah Khalifah, yaitu Ali. Ali menunjuk tangan. Ya Rasulullah, saya mampu. Coba dibacakan oleh Ali pertama Fatihah 1 kali. Kemudian Qul huwallah 3 kali. Dijawab oleh Rasulullah, berarti kamu telah menamatkan Al-Quran 30. Jadi begitulah amal-amal ibadah Rasulullah SAW, dengan tidak disangka-sangka, dengan tidak kita sengaja, bahwa kita kalau melakukan ayat-ayat yang kita sebut tadi, berarti kita telah menamatkan Al-Quran 30. Kemudian kita berserah diri kepada Allah, Bismikallahumma ahyan wa amut. Dengan menyebut nama Allah di waktu hidup dan di waktu kita antara hidup dan mati itu tidur. Di waktu akan tidur kita bacalah doa tidur. Itu sunnah menurut Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dari hal ayat yang kita bacakan tadi, kita termasuk orang yang berjihad menegakkan agama Allah. Kenapa? Karena hidup kita nanti di akhirat, di alam barzakh, tidak ada dapat membawa uang yang banyak, tidak ada gunanya harta benda, tapi yang bisa menolong kita adalah amal ibadah. Amal ibadahlah yang kita lakukan di waktu kita sehat, kita lakukan dengan baik. Kalau kita sudah sakit, jangan melakukan ibadat itu dengan baik, tidur saja, berdiri saja kita tidak bisa. Jadi marilah kita ambil kesempatan ini untuk beribadah di waktu badan sehat. Mudah-mudahan kita dapat modal kehidupan kita di alam barzakh. Alam barzakh nanti segala kekayaan kita, segala kesempatan kita tidak ada lagi. Cuma menerima apa perbuatan yang di waktu hidup, itulah yang terjadi. Menit yang pertama, detik pertama, tidak ada bisa membantu, baik anak dan istri, tidak ada yang bisa membantu. Berhadapan dengan malaikat kiraman katibin, tapi yang bisa membantu adalah amal ibadah kita, yaitu
seluruh yang sempat kita lakukan di waktu kita sehat, di waktu kita hidup. Mudah-mudahan hal ini akan kita rasakan betapa nikmatnya bantuan belaan daripada amal ibadah kita yang telah kita lakukan. Barakallahu lana wa lakum fi